sebarluaskanlah salam di antara kalian, niscaya kalian itu saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfuru bihad dunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliku bil usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dan telah memberikan kita nikmat berupa berkumpulnya kita di majelis ilmu ini yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada bimbingan kita Nabiullah, Nabi yang dicintai oleh Allah, Nabi yang dicintai oleh Allah dan para dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi, Nabi yang telah membawa kita dari zaman unta berkaki 4 sampai zaman sekarang Toyota beroda 4, dan Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilan yaitu zaman bodoh sampai zaman sekarang zaman terang benderang. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama yang saya cintai dan saya hormati, para hadirin sekalian yang saya cintai, pada malam ini saya berbicara sedikit tentang sabar. Berbicara tentang sabar, sabar itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu as-sabru. Diambil dari kata fi'il madi yaitu masdar fi'il madi yang artinya itu menahan diri dari kekacauan dan keluh kesah. Dan ada juga yang mengatakan sabar itu jika di as-sabri dikasrahkan saatnya maka artinya beda. Maka artinya yaitu menjadi obat yang sangat pahit dan tidak enak. Dan menurut Ibnul Qayyim, beliau mengatakan sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah dari berkeluh kesah, menahan diri dari kekacauan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada orang-orang yang sabar dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salatmu dan sabarmu itu seperti pelindung bagimu. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbaru yusabbirhu Allah. Wa man yatasabbaru sabbirhu Allah wa a'ti alaihi khairan wa usa'a minas sabri." Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempermudah baginya kesabaran terhadap dia. Dan tidak ada pemberian lebih baik atau anugerah yang lebih baik daripadanya, atau lebih baik atau luas daripada sifat sabarnya. Para hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sabar ini terbagi atas 3. Yang pertama itu sifat sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudnya ketaatan kepada Allah yaitu menahan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rela dan ikhlas dalam menghadapi cobaan ini. Rela dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Dan yang kedua, sabar dalam menahan kemaksiatan. Menahan kemaksiatan ini sangat sulit bagi manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sebutkan ya Rasulullah, beritahulah kami ya Rasulullah, perihal apa yang akan memasukkan manusia itu ke dalam surganya Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha wa husnul khuluq. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah akhlakmu baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di manusia. Berakhlak mulia maksudnya. Dan para sahabat juga mengatakan, "Ya Rasulullah, dan amal apa nanti yang memasukkan kita itu ke dalam nerakanya Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebanyakan dari manusia itu adalah famun, yaitu mulut, dan al-farju, yaitu kemaluannya dari menahan kemaksiatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita ini hidup ada 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu kata orang yaitu kenangan dan kenangan. Dan yang masa sekarang yaitu yang kita jalani ini. Dan masa depan yaitu masa yang akan kita lewati dan masa yang akan kita cita-cita dan kita raih insyaallah. Dan yang ketiga itu sabar dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksud menahan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dia rela terhadap Allah, dia rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun pahit maupun manis, itu tergantung kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada manusia untuk menghadapi sifat sabar. Yang dimaksudkan menghadapi sifat sabar yaitu kan Allah Subhanahu wa taala tiap hari itu mengasih kita cobaan terhadap manusia. Dan Allah Subhanahu menawarkan kita untuk menghadapi cobaan tersebut itu dengan sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru diya'un, as-sabru sajah. Sabar adalah cahaya dan sabar adalah keberanian. Jadi insyaallah orang-orang yang sabar itu nanti diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti. Dan mungkin cuman itu saja dari saya sedikit, tapi insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.